sehat dan bersemangat. Mantap. Jadi gimana? Mau langsung mulai atau mau panasin dulu akun? Silahkan Bapak maunya gimana? Ibarat motor harus dipanasin dulu lah, ya kan? Boleh. Kita PK sekali sambil infoin apa aja yang perlu dilakukan pada diskusinya, Pak Pendeta. Siap, siap. Ya, bagi dua ya. Iya, bagi dua. Jadi 5 menit kan. Jadi pertama mau mulai siapa, nanti siapa dulu? Oh, ini ngomong random aja ya. Ya. Oke, ya mungkin kita ini sapa-sapa penonton dulu ya. Enggak, yang mau mulai siapa dulu, Pak? Oh, Pendeta Arom boleh, saya boleh, tapi kita tentukan temanya dulu. Jangan bilang saya pendeta lagi, Pak. Nggak baik itu. Ini dengan iman saya, karena saya tidak melihat Anda itu telah berubah jadi ustaz. Karena anak yang hilang itu Enggak, Pak. hanya Bilang aja Arom, nggak apa-apa. Jangan. Oh, Bang Arom gitu aja ya, pakai Bang. Saya dengar orang Medan ya. Bukan. Bukan orang Batak. Bukan. Oh, bukan. Soalnya tadi saya cerita sama teman saya, ada ini pendeta Arom mualaf, saya bilang, dia pikir oh itu pendeta Arom Sinaga katanya pula. Bukan orang Batak ya? Bukan. Oke. Nah, Tema apa, Pak? saya pikir yang terpenting adalah Allah dan keselamatan gitu loh. Boleh. Kenapa Anda memilih Islam kan gitu kan? Boleh. Jadi yang mau mulai nanti siapa dulu, Pak? Saya dulu yang mau mulai. Boleh. 5 menit ya, seperti itu. Mungkin di awal kita perkenalkanlah Allah yang kita sembah, seperti itu, dan Allah yang Bang Arom sembah saat ini, kenapa menyembah Allah SWT ya. Lalu nanti keselamatan baru kita ada tanya jawab, begitulah. Boleh. Ya, mungkin menyapa-nyapa penonton dulu ya Bang ya. Boleh. Oke. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya ini adalah pertemuan yang penting bagi saya ya, dan telah terlaksana. Kami hari ini berdialog dengan Bang Arom ya, X ya, dan sekarang setelah memeluk agama Islam. Secara pribadi saya tidak masalah, saya toleransi kok. Cuman saya bertanya-tanya kenapa gitu. Jangan sampai teman saya ini ya salah memilih dengan keadaan tidak sadar begitu ya. Tapi kalau betul-betul sadar ya kenapa tidak ya, kan setiap orang punya hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, buat teman-teman yang ada yang sudah bergabung dengan kita ya, bantu tap-tap layar dulu, bantu share-share dulu supaya akun kita kuat ya. Siapapun Anda, mau Islam mau Kristen ya, kita salam toleransi lah, nggak ada bertengkar ini. Saya sama Bang Arom nggak bertengkar, cuman kita ya adu gagasan tentang Alkitab lah, tentang pemahaman, termasuk tentang Quran juga, kenapa dia menyeberang gitu kan. Jadi dibantu tap-tap layar dulu supaya kuat, tidak ada rungkat ya, tidak ada rungkat, tidak ada kata-kata kotor di bawah ya, tidak ada lakukan hal-hal yang tidak baik ya. Salam toleransi di bulan puasa ya, tetap harus menjaga sikap positif seperti itu. Disupport kami apologet supaya kebenaran semakin diberitakan. Mungkin itu dari saya sementara Bang Arom. Terima kasih. Ya, teman-teman, salam toleransi ya, kita jaga. Jadi kita mau bahas tentang ketuhanan dan keselamatan. Ya, bolehlah. Kayaknya pakai data, tapi ya Pak Pendeta ya. Kalau nggak pakai data penjelasan, saya kayaknya makasih banyak deh kalau itu. Saya maunya pakai data, Pak Pendeta ya. Jadi ada data kita bisa lanjut, nggak ada data kayaknya stop. Siap. Oke. Ya, dikenceng-kencengi guys.
Sudah, Pak Pendeta Ya. mau dimulai? Ya, silakan Bang Arom, silakan mulai. Oke. Nggak boleh ya guys, sebentar guys, teman-teman. Kalau Pak Pendeta khotbah minum atau makan, itu memang dia nggak puasa. Udah hargain. Kalau Pak Pendeta mau makan minum, biarkanlah guys. Dah, biarin Puasa aja. Pak Pendeta katanya. Ya udah, Kak apa-apa Pak. Kalau mau minum minum. Iya, ya aku kan nggak puasa, aku lagi batuk juga karena harus minum. Iya ya. Ya salam toleransi lah ya. Ya. Oke, assalamualaikum semuanya, teman-teman semua. Makasih banyak yang udah support dan mau menyaksikan diskusi Bayi Data dengan Bapak Pendeta Khotbah. Tadi temanya minta tentang ketuhanan dan keselamatan. Jadi gini, teman-teman semua ya, saya boleh berdoa dulu ya Pak Pendeta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih buat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat kesehatan bagi saya dan bagi penonton semua yang ada di sini masih dalam nikmat iman dan Islamnya. Oke, berbicara tentang konsep ketuhanan, Pak Pendeta Khotbah ya. Dari dulu ketika saya memahami Tuhan, banyak pertanyaan di otak saya, Pak Pendeta. Kenapa Tuhan, kenapa begini, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu? Saya temukan jawaban itu di dalam Islam, Pak Pendeta. Di dalam Islam, di mana bahwa Tuhan itu maha kuasa, tidak ada duanya apalagi tiga, Pak Pendeta. Jadi Tuhan itu esa, esa di situ tunggal. Tunggal bukan berarti satu, karena kalau satu pasti ada duanya. Esa di situ dimasukkan tunggal. Tanpa apapun dia ada sebelum apapun. Bang Arom yang nge-lag ya? Kok saya nge-lag? Masa saya nge-lag? Iya, perasaan saya biasa aja. Oke, sekarang udah aman. Udah aman ya? Jadi Tuhan di Islam itu memang berbeda jauh dengan Tuhan di kekristenan, Pak Pendeta. Bahwa Tuhan di dalam Islam itu kita percaya untuk melihat Tuhan cukup melihat ciptaannya, untuk melihat Tuhan cukup melihat alam semesta dan isinya. Itu Pak Pendeta. Jadi kalau kita merujuk pada Al-Quran, ini berdasarkan data ya Pak Pendeta. Ini berdasarkan data di surat Al-Araf ayat 55 ya ini. 53 sampai 55 mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbulahu ladhi khalaqas samawati wal ardo fi sitati ayyamin summastawa 'alal arsy. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia berkuasa atas ars. Dia menutupkan malam dan siang pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintahnya. Jadi Tuhan di dalam Islam itu adalah penguasa alam semesta yang menciptakan alam semesta, tidak ada duanya apalagi tiga. Oke, kemudian ada di ayat lain yang artinya tidaklah kuciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadanya. Jadi di dunia ini semua ciptaannya itu wajib hukumnya tunduk dengan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang Tuhan itu sendiri tidak mungkin terjangkau oleh mata manusia, apalagi disentuh oleh manusia. Oke ya, karena dia suci, sang maha suci, tidak sebanding dengan makhluk, tidak berupa makhluk, apalagi manusia, Pak Pendeta.
Jadi itulah namanya Tuhan. Jadi bisa disebut Tuhan ketika dia tidak menyerupai makhluk yang diciptaannya. Itu Pak Pendeta, silakan. Gak ada suara ya Pak Pendeta? Gak ada suaranya? Oke, maaf, mikrofon belum sebuka tadi ya. Sudah ada. Oke. Ya. Lanjut. Welcome to khotbah populer ya. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Ya, senang sekali bisa dialog dengan Bang Arom hari ini ya. Saya sudah dengar dia sejak beberapa bulan terakhir dan saya sangat tertarik untuk dialog dengan dia. Saya pikir Tuhan pertemukan kami melalui loading ya, JMJ dengan modal congor, tapi faktanya dia modal congor. Nah, hari ini kami mau bicara tentang Allah ya dan keselamatan. Saya dengar Bang Arom ini mualaf, tinggalkan Kristen, tinggalkan Yesus, pindah ke sebelah. Saya bertanya-tanya kenapa Bang Arom pindah? Dalam kekristenan Bang Arom ini dikatakan sebagai anak yang hilang. Nah, melalui dialog ini nanti saya berharap terang benerang ya mengapa keputusan itu diambil. Nah, terkait dengan Allah dan keselamatan, Allah Kristen adalah Allah penguasa, maha kuasa, tak terbatas oleh apapun. Tidak ada media yang bisa membatasi dia. Dia adalah segala-galanya. Kalau Bang Arom tadi bilang Allah itu pencipta, oh Allahku juga pencipta ya, dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dalam konteks Allah yang menjadi manusia yaitu Yesus, Kolose pasal 1 ayat 16 jelas dikatakan di situ bahwa dia juga pencipta, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Semuanya diciptakan dalam Kristus Yesus. Tapi ini bicara tentang keilahian Yesus sebagai firman Allah, yang dimana Allah menciptakan dengan firman-Nya. Saya tahu ya, polemikus sulit untuk menerima ketika Yesus dikatakan sebagai pencipta, sekalipun itu dalam konteks keilahian ya, karena memang tidak mau cari kebenaran dan menutup diri dari kebenaran. Nggak apa-apa. Tapi faktanya Yesus adalah Allah dan pencipta, dan bukan saja pencipta tetapi juga pemelihara. Bukan saja dari segi fisik kita dipelihara untuk tetap hidup, tapi dari segi kerohanian juga dan kejiwaan, sehingga dia siapkan keselamatan melalui Yesus Kristus, sehingga ada inisiatif Allah untuk menambah natur kemanusiaan, supaya kemanusiaan Yesus mati disalib, kealahan lakukan karya penebusan. Yang kusembah adalah Allah penyelamat. Dialah yang menyelamatkan orang-orang berdosa, dan keselamatan hanya dapat terjadi melalui Yesus Kristus. Banyak ayatnya itu. Ingat, di luar Yesus tidak ada keselamatan, dan keselamatan pasti hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu loh, tercatat dalam Roma pasal 5 ayat 9 sampai 10. Ketika orang mengalami karya pendamaian Kristus, sehingga manusia berdosa diperdamaikan dengan Allah yang kudus, maka orang tersebut pasti diselamatkan. Hukumnya pasti, bukan mudah-mudahan. Kenapa saya sangat yakin mengikut Kristus? Karena keselamatannya pasti, tidak ada bypass. Itu loh, keselamatan pasti. Anda mau pilih yang mana? Yang pasti selamat atau semoga? Yang mampir dulu atau langsung? Itu loh, silakan pilih.
Tapi saya memilih Yesus karena keselamatan pasti, dan dia adalah Allah yang benar, dapat terdeteksi berdasarkan sejarah. Itu. Silakan. Ini apa ini Pak? Sesi tanya jawab ya. Silakan, bebaslah. Oke, alhamdulillah kalau bebas ya. Jadi saya langsung bisa bertanya. Pak Pendeta, maaf sebelumnya. Kenapa saya bilang ketika doktrin itu dicampur adukan dengan pemahaman ketuhanan, Pak Pendeta ya? Bapak membawa surat-surat yang dari manusia, bukan dari pengajaran Yesus. Saya tolak sih Pak, itu saya reject Pak, karena kita lagi berbicara firman Tuhan. Yang Bapak sampaikan tadi Kolose, Roma, itu bukan firman Tuhan Pak, sorry. Karena Bapak hanya memberikan firman-Nya kepada Yesus sesuai informasi dari Yesus sebelum dia pergi. Segala firman telah kusampaikan, dan mereka mengetahui pasti bahwa akulah ada utusan dari Bapak. Jadi kita lagi berbicara firman Tuhan Pak, tidak berbicara tulisan manusia Pak. Jadi saya minta maaf, saya nggak terima itu. Mungkin kalau dari Bapak nggak apa-apa, karena kita sudah berbeda Pak. Kemudian Bapak bilang janji. Bapak nanti tunjukkan ke saya janji keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus kepada orang Kristen Pak. Nanti Bapak tunjukkan ke saya, karena setahu saya, boleh Bapak cari satu data aja ke saya, di mana Yesus Kristus memperkenalkan Kristen, dan di mana korelasinya pekerjaan Kristen yang saat ini Kristen lakukan itu dikerjakan oleh Yesus. Nanti Bapak tunjuk satu data aja, nggak usah banyak-banyak Pak. Oke. Kemudian Bapak membawa nggak ada keselamatan insya Allah dalam Islam. Bapak buka surat Quran, surat At-Talaq ayat 2-3 itu Pak. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Itu janji Allah kepada orang beriman. Oke. Kemudian janji surga Pak, janji surga, Allah menjanjikan surga Pak kepada orang-orang yang beramal saleh Pak. Quran Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 82. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh, mereka itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya Pak. Jadi Islam itu Pak, Islam itu artinya berserah diri Pak. Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat, kemudian mengakui Islam itu adalah agama yang benar, ya mereka harus berserah diri Pak. Dan itu diakui oleh Allah bahwa Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Pak. Dan Bapak bilang keselamatan di Islam itu insya Allah, udah saya bantah ya Pak ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 82, Bapak baca itu. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh, mereka itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya Pak. Kekal itu bukan insya Allah Pak, kekal itu selamanya Pak, selamanya. Oke. Bapak tadi bilang bahwasanya membawa dari Kejadian penciptaan. Di Kejadian itu belum ada Yesus menciptakan Pak, itu masih firman menciptakan. Allah berfirman, Allah berfirman. Berfirman itu berkata-kata Pak, bukan si firman yang jadi manusia ini, bukan. Bapak salah mengartikan itu Pak. Tolong jangan pakai doktrin. Coba bukan penjelasan tapi data, di mana Yesus menciptakan, di mana Kristen mengerjakan sesuatu yang diajarkan oleh Yesus, di mana ajaran Kristen itu diakui oleh Yesus Pak. Karena kalau Islam jelas diakui oleh Allah dan dijanjikan surga juga oleh Allah, itu jelas Pak. Tadi datanya udah saya kasih. Bapak kalau bilang Tuhan itu harus manusia, Bapak baca Hosea 11 ayat 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia Pak. Oke Pak, jadi ketika ada statement bahwa Allah tidak mungkin manusia,
Saya bisa bawakan beberapa data bahwa Allah itu bukan manusia. 2 Samuel, kemudian Bilangan 23, dia menyatakan, Pak, jadi Tuhan perjanjian lama itu sama dengan Tuhannya Islam, bahwa bukan manusia dan tidak setara dengan makhluk, Pak. Silakan, yang tadi saya tanyakan tolong dijawab, Pak. Oke. Ya, Bang Aram, mungkin saya titip pesan saja, kalau bertanya jangan terlalu panjang karena waktu kita terbatas. Nah gitu, ini banyak sekali abang tanya ini. Dengan waktu 5 menit, ya mustahil saya bisa jawab. Pak, kalau tinggal tunjukkan data aja, Pak. Nggak panjang, kalau tunjukkan data nggak panjang loh, Pak. Oke, saya kan harus bernarasi. Oke ya, baik. Ya. Oke, baik teman-teman ya, nggak apa-apa. Walaupun beliau bertanya panjang-panjang ya, banyak pertanyaan maksudnya nggak apa-apa. Kita akan layani semampu saya ya. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Arum ini itu tidak terbukti ya. Semua data bisa saya buktikan ya. Cuman saya sudah terganggu dengan pernyataan jangan pakai kitab A, kitab B karena itu buatan manusia, itu nggak boleh. Nah, itu tidak toleransi. Ya itu urusan saya. Ya, yang penting apple to apple. Saya bawa Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Abang pakai Quran. Abang pun jangan hadis karena hadis bukan kitab suci. Itu baru apple to apple. Tapi kalau abang batasi jangan pakai kitab A, kitab B dalam perjanjian baru itu buatan manusia, itu tidak toleransi. Nah itu artinya abang sedang mengikat saya supaya tidak bebas bergerak. Aku tak percaya Quran bang, tapi aku boleh ya mengizinkan abang untuk gunakan itu karena itu hak abang, gitu loh. Itu saya tanggapi di awal. Nah terkait dengan Alkitab yang abang sebutkan tadi, kitab-kitab yang saya kutip termasuk Roma bukan firman Allah, siapa bilang ya dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan dengan tegas segala tulisan diilhamkan Allah. Itu loh, segala tulisan dalam perjanjian baru diilhamkan Allah, apalagi dalam perjanjian lama. Jadi tidak ada kapasitas manusia, wewenang manusia, legalitas manusia untuk membatalkan itu firman Allah yang diilhamkan Allah. Tidak boleh. Kalau abang sentuh ranah itu dengan kata-kata kalau gitu saya berhenti menyerah, itu tidak boleh. Namanya bukan dialog. Ya terserah saya pakai data mana, yang penting itu kitab suci. Nah itu. Nah terkait tentang janji keselamatan Bang Arum, abang singgung, di mana janji keselamatan dari Yesus? Banyak sekali bang, banyak sekali. Misalnya Yohanes 3 ayat 16, karena kasih Allah dia mengutus anaknya, yang percaya diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Itu loh, ini dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di ayat 1 dan 2 sudah dijelaskan, dia akan ke sorga, mempersiapkan tempat bagi orang percaya. Oke, lanjut lagi. Di dalam Yohanes 10 ayat 28, di sini juga berkaitan dengan hidup yang kekal. Apa kata Yesus? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini Yesus yang ngomong. Gak mau percaya ketika Yesus yang bicara. Susah kalau abang batasi kitab A, kitab B gak boleh dipakai. Sementara ini Yesus yang ngomong langsung. Orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Abang singgung tentang penciptaan. Di mana Yesus menciptakan? Tadi sudah saya bilang bang, dalam konteks keilahian Yesus sebagai pencipta, bukan dalam konteks kemanusiaan. Sudah jelas dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Allah menciptakan dengan firman-Nya. Berfirmanlah Allah. Dipertegas dalam Kolose 1 ayat 16. Di situ Yesus pencipta. Urusannya abang sudah bilang nggak boleh pakai itu, ya sulit. Gimana aku buktikan kalau abang larang pakai kitab suci perjanjian baru? Bagi kami itu adalah firman Allah, benar tanpa salah, dasar pengambilan keputusan. Abang bilang Allah bukan manusia, setuju. Kristen juga setuju Allah bukan manusia. Masalahnya cara pandang kalian tentang Allah Kristen salah.
Yang dikatakan Allah dalam Yesus bukan anak yang dilahirkan Maria, tetapi ilahi yang tak kasat mata. Itu loh, itu yang dikatakan Allah, bukan yang kasat mata, bukan yang terbatas, yang bertumbuh dan mati di salib, tetapi yang lakukan karya keselamatan. Itulah Allah dalam Yesus. Jadi abang salah paham salah dalam hal memahami kealahan Kristen. Itu loh. Terima kasih. Dimulai. Silakan. Oke. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Oke, Pak Pendeta. Oke, Bapak kan seorang pendeta nih Pak. Ya, saya minta maaf kalau Bapak memahami bahwa surat-surat Paulus itu diilhami dalam Tesalonika tadi yang Bapak sebutkan. Bapak mungkin baca juga di 2 Korintus ya Pak ya. Itu pengakuan Paulus juga Pak. 2 Korintus 11 ayat 17 Pak. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Jadi memang landasan Paulus itu menulis surat itu berdasarkan iman Pak, percaya, bukan berdasarkan firman Tuhan Pak. Dia menulis surat itu berlandaskan percaya, berlandaskan iman Pak. Iman di mana dia didatangi oleh yang disebut katanya Yesus, yang berbentuk cahaya, pertemuan di padang gurun pada saat ingin ke Damsik Pak. Berbentuk cahaya. Gini ya Pak ya. Kenapa saya nggak mau dengan ucapannya Paulus? Karena Bapak juga, kalau saya minta data tunjukkan di mana Paulus pernah diberikan firman oleh Bapak, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi di awal tadi, di kejadian Allah Bapak. Bapak juga nggak akan bisa Pak tunjukkan datanya di mana Paulus menerima firman dari Bapak. Paulus hanya bertemu Yesus pada saat akan ke Damsik di padang gurun Pak. Dan itu nggak bisa terbantahkan Pak. Padahal Yesus sendiri bilang bahwa firman itu dari Bapa Pak, dari Allah Bapa. Yesus sendiri nggak berani berkata-kata sendiri Pak, karena Yesus sendiri bilang, Bapak bisa cek itu datanya. Yesus berkata bahwasanya apa yang aku kerjakan yaitu perintah Bapak di surga, apa yang aku lakukan yaitu pekerjaan Bapak di surga. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan Bapak. Jadi Yesus aja sendiri Pak, itu nggak berani berkata-kata atas dirinya sendiri Pak. Tapi Bapak yang mengutus Yesus lah yang mau mengajarkan Yesus untuk mengajarkan kepada muridnya. Itu namanya firman dari Tuhan Pak. Tetapi kalau Bapak tetap kekeh mau bawa surat Paulus, ya Bapak tunjukkan juga data di mana Paulus mendapatkan firman dari Bapak, bukan firman yang menjadi manusia itu Pak. Toh Paulus juga bohong itu. Yang ketemu sama Paulus menurut saya bukan Yesus juga Pak. Sejak kapan Yesus itu bukan manusia Pak? Yesus itu dari lahir pun manusia. 2 Yohanes 1 ayat 7 Pak. Yang tidak mengakui dia manusia itu penyesat Pak. Bapak baca di Galatia, ini omongan Paulus juga Pak, Galatia 1 ayat 12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Yesus mana Pak yang bukan manusia Pak? Itu pertanyaan saya. Karena ketika dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapak, kalimatnya pun jelas Pak. Saat ini juga anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim pada saat di penghakiman. Itu jelas Pak, masih anak manusia. Tapi ketika Paulus bilang dia menerima bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus, terus Yesus Kristus yang mana Pak? Sedangkan Yesus ini sampai keangkat pun masih manusia. Bahkan datang kembali pun pada saat hari penghakiman nanti, kalian semua akan melihat anak manusia datang di tengah-tengah awan. Anak manusia Pak.
bukan nggak manusia. Jadi ketika Bapak ngotot saya harus percayain surat-surat itu, ya maaf ya Pak ya, agak aneh aja gitu loh. Karena saya udah kaji Bible juga, bukan saya nggak pahami gitu loh. Jadi tolong, tadi belum terjawab di mana ajaran Yesus yang make sense dengan ajaran Kristen saat ini. Silakan tunjukkan Pak. Oke, Bang Arom, aku heran dengan cara berpikir Bang Arom ya. Oke, saya tanggapilah ya, yang terhubung dengan ajaran Kristen, mana ajaran Yesus. Loh, Kristen itu siapa Bang Arom? Sekalipun ditemukan pertama kali disebut di Antioquia, Kisah Para Rasul 11 ayat 26, tetapi siapa yang disebut Kristen di Antioquia itu? Yang disebut Kristen di Antioquia adalah para rasul dan murid-murid Yesus. Itu artinya orang percaya. Itu loh. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus, murid Yesus, Kristen namanya. Itu loh. Terus abang tuntut masalah kapan kapan Paulus menerima firman dari Yesus. Itu loh. Abang ragukan Paulus sebagai rasul. Terus abang singgung juga pertemuannya di perjalanan menuju Damsyik, Kisah Para Rasul pasal 9 itu bukanlah Yesus. Kapan Yesus itu bukan manusia? Loh, Yesus itu binatur Bang. Dia Allah sekaligus manusia. Ketika ketemu dengan Paulus di jalan menuju Damsyik itu, dia sudah tidak punya kemanusiaan lagi. Itu loh, jasadnya telah berubah dengan tubuh kemuliaan, menyongsong Allah dia di langit, naik ke surga dia. Itu tubuh jasmani yang diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Tetapi secara ilahi, dia Allah yang Maha Kuasa, dan dia menampakkan diri kepada Saulus itu dengan sinar kemuliaannya. Jadi yang ketemu dengan Saulus di jalan menuju Damsyik itu Allah. Anda tidak punya wewenang untuk menggagalkan itu, dan itu firman Allah. Itu Allah, sah itu Allah. Yesus dengan sinar kemuliaannya. Jadi Yesus selain manusia, dia juga Allah. Tapi ketika dia naik ke surga, tubuh kemanusiaan sudah nggak ada, berubah dengan tubuh kemuliaan. Itu kapan Paulus menerima firman dari Yesus? Ada ayatnya Bang, ada ayatnya ini dalam Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Dengar ini ya, bunyinya, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberikan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ini Paulus yang ngomong dalam Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 12. Bukan dari manusia Injil itu Bang. Tadi saya sudah bacakan ayatnya, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan diilhamkan Allah. Abang tuntut kapan Paulus terima firman dari Yesus atau dari Allah? Udah saya tunjukkan datanya. Sekarang pertanyaan yang sama aku ajukan ke abang. Kapan baginda Nabi Muhammad terima firman langsung atau wahyu langsung dari Allah? Tunjukkan. Langsung enggak? Jawab ya. Jawab. Tunjukkan kapan baginda Muhammad dapat firman langsung atau wahyu langsung dari Allah tanpa perantaraan. Biar kita tahu. Jangan cuma bisa tanya ke Kristen, dan aku sudah jawab. Pernyataan Paulus langsung bahwa Injil yang diberitakan bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Abang ada langsung nggak di sebelah? Ya, kalau di sebelah nggak ada langsung, jangan teriak-teriak. Buktikan ada langsung, tidak melalui Jibril. Itu loh, Allah langsung ketemu baginda, beri wahyu. Itu baru keren. Itu loh. Jadi abang ini berlebihan, ya.
Tadi juga singgung, oh Allahku maha kuasa, buktikan kemahakuasaannya. Itu loh. Karena setahu saya Allah maha kuasa bisa lakukan apapun, termasuk jadi manusia datang ke bumi. Itu bisa nggak? Jawab ya. Katanya Allah maha kuasa, jawab. Terima kasih. Aduh, Pak Pendeta ini lucu, Pak Pendeta ini. Ketika Bapak tadi sepakati bahwa orang Kristen itu tahu Allah itu bukan manusia, kenapa jadi sekarang Bapak kebalik bahwa Allah itu Yesus manusia? Astaga, bingung saya Pak kalau kayak gitu Pak. Udah sepakat tadi kita Allah bukan manusia, sekarang Bapak bilang yang ketemu di Damsik itu adalah Allah yang menjadi manusia Yesus. Astaga, Bapak ini gimana ya, nggak nyambung ya Pak, nggak nyambung Bapak. Tadi udah sepakat, terus dibalik lagi jadi nggak sepakat. Saya ini Pak mempelajari Bible, compare dengan Al-Quran, ajaran Nabi Muhammad, bahwa benar memang Allah itu bukan manusia. Bukan berarti Allah itu nggak mau jadi manusia, bukan Pak, mau aja dia jadi manusia, tapi untuk apa? Untuk apa jadi manusia itu, untuk apa Pak? Kan segala sesuatu bisa dikerjakan oleh Allah, ya ngapain dia harus rela turun, lahir, netek, diasuh, melakukan pengajaran langsung, terus dibun-bun, ngapain Pak? Terus apa gunanya ada makhluk ciptaannya itu, apa gunanya? Dia tinggal tunjuk kok, satu makhluk di bumi ini dia tinggal tunjuk, dipilih. Kan udah jelas yang Bapak bawa tadi, begitu besar kasih karunia Allah kepada kita sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, diutus, dan Yesus pun menyebut dia utusan. Itu make sense Pak, dia nggak harus turun, dia nggak harus turun ke bumi jadi manusia Pak, ngapain? Justru dia maha kuasa, dia maha segalanya, makanya dia bisa tinggal tunjuk ciptaannya, dipilih. Gitu loh Pak. Gimana sih Bapak ini? Belum terjawab ya Pak. Kalau Kristen itu mengikuti ajaran Yesus belum terjawab. Mana ajaran Yesus yang diikuti Kristen Pak? Apakah beribadah minggu? Apakah memakan babi? Apakah tidak sunat? Nanti Bapak tunjukkan aja. Kemudian Bapak nanya, di mana Nabi Muhammad itu menerima wahyu langsung dari Allah? Ini gagal paham juga Bapak, memahami Allah Pak, memahami Tuhan Allah itu gagal paham. Bapak baca di kitab Bapak sendiri aja, 1 Timotius 6 ayat 16, itu menegaskan Pak, kemahatinggian, keabadian dan kekudusan Allah yang digambarkan bersemayam dalam terang, tak terhampiri, tidak terjangkau kematian, serta tidak terlihat oleh manusia. Gimana ceritanya kalau Allah harus terlihat manusia? Hancur bumi ini Pak. Gimana ya Bapak? Tolong yang make sense penjelasannya Pak, yang masuk akal gitu loh. Ketika ada data-data bahwa Tuhan itu tidak bisa terhampiri, tidak serupa dengan makhluk, bukan manusia, kenapa jadi dipaksakan harus manusia gitu loh? Gitu loh Pak. Jadi tolong Bapak jawab yang tadi yang saya pertanyakan, di mana Kristen ini mengikuti ajaran Yesus, ajaran mana yang diikuti oleh Kristen Pak? Ya Pak ya, tolong itu satu. Kemudian tentang keselamatan yang Bapak bawakan tadi data Yohanes, itu keselamatan yang menyelamatkan Bapak Pak, bukan Yesus. Dan Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak Pak. Ingat, Tritunggal adalah 3 pribadi Pak. Yang menyelamatkan adalah sang sumber Bapak. Di mana keselamatan dari Yesus Tuhan? Itu Pak. Tritunggal Bapak, Tritunggal, saya juga Tritunggal sebelumnya. Bahwa keselamatan itu melalui Yesus, tapi bukan dia yang menyelamatkan, melainkan Bapak yang menyelamatkan. Nah sekarang, karena kita udah berbeda, mana keselamatan dari Yesus Pak?
Dan satu lagi, ketika Kristen dibilang di Antioquia, itu udah memang bukan ajaran Yesus. Bapak baca nanti Matius 10 ayat 5 sampai 8. Titip itu aja. Silakan, itu jawaban saya. Bang Arom, ya, kayak gitu abang caranya menjawab pertanyaanku. Ya, yang kutanya itu adalah baginda Nabi Muhammad terima langsung wahyu dari Allah, bukan bertemu. Terima langsung dari Allah, gak usah melalui Jibril. Itu yang Anda buktikan. Masa Anda menjelaskan berdasarkan kitab saya? Gimana sih? Musa terima langsung dari Allah, Yod He Vav He di Gunung Horeb, 10 hukum Tuhan. Ada nggak kayak gitu? Terima langsung gitu loh. Atau Paulus bilang, Galatia pasal 1 ayat 11-12, bukan dari manusia tapi dari Yesus langsung. Ada nggak kayak gitu? Itu yang Anda tunjukkan datanya. Bukan sibuk bertanya. Anda dari tadi sibuk kali bertanya. Kalau dibanding dengan pertanyaan saya, lebih banyak pertanyaan Anda. Karena pertanyaan saya nggak dijawab dengan baik. Gitu loh. Kalau kayak gitu cara pembuktiannya, repot lah dunia ini. Tolong dijawab dengan baik gitu loh. Ini loh, bahwa Muhammad terima langsung wahyu dari Allah. Jangan malah menyanggah yang lain. Karena dia adalah maha kuasa, tidak terhampiri, makanya nggak bisa ketemu. Yang kutanya bukan ketemunya, tapi bisa nggak baginda itu terima langsung wahyu dari Allah. Karena tadi Anda pertanyakan Paulus, sekalipun saya sudah buktikan, tapi Anda tertawa karena nggak percaya Galatia, kan begitu masalahnya. Itu loh. Tadi Anda singgung juga mengenai Allah bukan manusia. Saya setuju. Saya sudah bilang sejak awal. Anda pernah Kristen, masa nggak paham Yesus Duinato? Kegagalan Anda adalah memilah antara keilahian dan kemanusiaan. Anda campur. Kemanusiaan Anda bilang kealahan, kealahan Anda bilang kemanusiaan. Makanya kesimpulannya orang Kristen menyembah manusia. Padahal itu salah. Kalau Anda gagal melihat keilahian Yesus, ya bilang gagal. Dari awal saya sudah kenal Anda kok. Masa Anda bilang Tuhan dilahirkan melalui rahim menjadi bayi? Nggak ada konsep itu. Tuhan nggak bisa dilahirkan dan nggak perlu kelahiran. Lah Yesus itu kemanusiaannya, kealahannya menyertai. Karena Allah Tuhan itu tak terbatas. Tidak ada media yang bisa membatasi keberadaannya, baik itu ruang maupun waktu. Itu loh. Tolong buktikan itu. Ada nggak terima langsung wahyu dari Allah, baginda? Kalau nggak ada, bilang nggak ada, tegas. Kalau Musa terima langsung di Gunung Horeb. Paulus terima langsung dari Yesus Kristus yang telah menyatakan diri dalam sinar kemuliaan. Itu loh. Ada nggak seperti itu standarnya? Kalau nggak ada, nggak usah banding-bandingkan lagi. Memang beda kelas, bro. Itu ajaran mana yang diikuti Kristen dari Yesus? Oh banyak, semua ajaran Yesus kami ikuti. Terus anda kutip apa? Sunat. Itu bukan ajaran Yesus, oh Pak Arom. Yesus nggak pernah ngajarkan sunat. Yang Yesus ajarkan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hiduplah dalam kasih, beritakan Injil. Itu ampuni, itu yang diajarkan. Bukan sunat, apalagi jangan makan babi. Abang itu teolog Kristen gimana? Saya tidak menemukan sisa-sisanya, Bang. Yang ada cara berpikir yang salah tentang kealahan Yesus. Mohon maaf, ya, hipotesis saya adalah abang gagal belajar waktu di bangku kuliah. Apalagi tentang Allah Tritunggal. Waduh,
Yang satu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus adalah Yesus keilahian, yaitu firman, bukan kemanusiaan. Itu ya. Aduh, alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah saya sudah terbebaskan dari kebodohan itu ya, kebodohan berpikir ya. Bahwasanya ketika Tuhan itu berfirman, menegaskan bahwa dia bukan manusia, dipaksa Tuhan itu jadi manusia. Dwinatur. Pak, kalau ada data Dwinatur itu Pak, saya balik lagi Pak, mana Dwinatur itu datanya Pak? Dwinatur itu mana datanya Pak? Nggak pernah Yesus bilang dia Dwinatur, itu nggak pernah Pak, nggak pernah. Bahkan muridnya pun nggak pernah ngomongin dia itu Dwinatur Pak. Muridnya percaya bahwa dia itu utusan Pak, dia utusan, bahwa Tuhan itu Bapak Pak. Nggak ada Pak. Saya bersyukur kali sudah terbebas Pak dari konsep berpikir yang menambah-nambahi firman Tuhan, yang memaksakan Tuhan itu menjadi manusia. Ketika Bapak bilang bahwa Kristen itu mengikuti ajaran Yesus, yang saya tanya mana ajaran Yesusnya yang diikuti itu mana Pak? Jangan Bapak bilang kalimat Kristen itu adalah pengikut Yesus, jangan. Udah basi itu Pak, basi. Kristen itu ngikutin Paulus karena baru ada di Antioquia, Paulus yang bawa, bukan Yesus. Bukan Yesus Pak yang bawa. Karena Yesus dalam pengajarannya tegas. Saya tadi kan titip Matius 10 ayat 5 sampai 8. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu jelas Pak, penegasan dari Yesus. Jadi ketika Bapak nyebrang, bawa Galatia, Korintus, segala macam, di Antioquia pula. Antioquia kapan ada Yesusnya? Antioquia itu hanya Paulus dan jemaat yang lain, nggak ada itu. Nah, Bapak belum tunjukkan mana ajaran Yesus yang diikuti oleh Kristen. Selama pengajaran Yesus itu mana yang diikuti oleh Kristen? Bapak tunjukkan dulu datanya, baru Pak, baru kita berbicara lanjut. Kalau Bapak bertanya, di mana Nabi Muhammad menerima firman langsung dari Allah itu di mana? Saya katakan dia melalui perantara Jibril, Pak. Karena manusia biasa itu tidak dapat mendengar suaranya, melihat rupanya pun nggak bakal bisa, Pak. Sesuai perkataan Yesus, Yohanes 5 ayat 37. Bapak yang mengutus aku. Sekali lagi ya, kalimat penegasan Yesus. Tapi Bapak kan nggak percaya kalau dia utusan. Dia Tuhan, pokoknya dia Tuhan. Penegasan itu Pak, penegasan. Berkali-kali Yesus menegaskan pada saat pengajaran. Aku diutus. Ini Bapak yang mengutus aku. Tapi kan kesaksian-kesaksian Yesus pada saat pengajaran itu kan nggak berpengaruh buat Bapak kan? Yang berpengaruh buat Bapak kan surat-surat dari Paulus kan? Bahwa dia dibangkitkan agar menjadi Tuhan di Kolose, bahwa dia adalah Tuhan di Efesus 2, di Efesus 2 juga begitu, mengosongkan diri. Pokoknya surat Paulus yang benar buat Bapak. Tapi pengajaran Yesus, dia bersaksi tentang dirinya bahwa dia utusan, ditolak mentah-mentah sama Bapak. Mana ajarannya soal dia itu bukan utusan? Mana? Tunjukkan aja sama saya bahwa dia itu bukan utusan, itu mana? Jangan lagi ada kalimat bahwa diutus itu bukan berarti bukan pemilik segalanya. Itu udah doktrin lagi. Jangan Pak. Bapak coba tunjukkan data di mana Yesus itu, sebentar. Ajaran Yesus itu diikuti oleh Kristen. Di mana datanya Pak? Di mana datanya? Biar enak Pak, bahwa Kristen itu mengikuti ajaran Yesus pada saat pengajaran.
Coba deh fokus pengajaran ya Pak, pengajaran. Haleluya. Oke, Bang Arom, ya. Abang tadi menanggapi tentang Dwinatur, makanya saya simpulkan kembali, abang gagal memahami Dwinatur, padahal pernah duduk di bangku kuliah teologi. Itu loh. Ayatnya mana? Oh banyak bang. Aduh, masa abang nggak tahu ayatnya? Secara hurufiah, Dwinatur memang nggak ada bang. Tapi ada ayatnya. Yohanes 1 ayat 14. Firman jadi manusia. Firman adalah Allah. Ayat 1 diterangkan di atas. Manusia dilahirkan Maria. Itu Dwinatur. Lukas pasal 2 ayat 11. Ya, telah lahir juru selamat Kristus, gelar kemanusiaannya karena diurapi oleh Allah. Tuhan, gelar keilahiannya di kota Daud. Itu loh, itu Dwinatur bang, jangan ketawa bang. Itu Dwinatur, istilahnya memang nggak ada karena itu istilah untuk memahami Yesus itu siapa. Nggak apa-apa kan, istilah boleh saja. Sekarang abang tunjukkan, ada nggak tauhid dalam kitab suci? Abang tunjukkan kata tauhid. Kenapa ketika abang bersyahadat, nah gini, sebut nama tauhid, nggak ada di Quran tauhid. Kenapa abang gunakan itu? Hah? Kalau memang tidak ada dalam Quran, istilahnya itu digunakan yang mengandung makna Allah Esa. Saya tahu itu. Jadi jangan menuntut istilah itu ada, sementara di Anda juga begitu. Tauhid nggak ada dalam Quran bang. Pede sedikit lah ya. Terus abang juga singgung-singgung tadi masalah Muhammad tadi yang ternyata terbukti tidak menerima langsung ya. Sudah abang akui ya. Jadi sekali lagi, materi itu jangan digunakan kepada teolog manapun. Jangan lagi bertanya kapan Paulus menerima langsung dari Allah. Jangan lagi, karena Anda pun nggak punya. Karena baginda Muhammad pun melalui Jibril. Nah itu. Tapi Paulus terbukti Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 12 dia terima langsung dari Yesus. Itu. Nah, karena udah jelas, saya nggak akan tanyakan lagi baginda terima wahyu langsung atau tidak. Ya jelas tidak langsung, melalui Jibril. Nah, mana ajaran Kristus yang diikuti Kristen? Banyak bang. Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kami lakukan. Apalagi Matius pasal 6, doa Bapa kami, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu kami ikuti. Itu ajaran Yesus, dan masih banyak lagi, termasuk mengampuni, mengasihi, kami lakukan. Jadi abang harus pahami mana ajaran, mana yang budaya yang dilakukan Yesus dan tidak wajib kami lakukan. Apa itu? Satu, tidak makan babi, itu budaya yang diwariskan dari Taurat. Sunat itu budaya yang diwariskan dari Taurat untuk menandakan keturunan Abraham. Itu tidak wajib. Yang wajib itu perintah. Semua perintah kami lakukan. Tapi lihat konteksnya ya. Nanti ada salah tafsir karena konteks nggak paham. Itu loh. Jadi please lah Bang Arom. Aduh. Nah ini tadi saya catat lagi. Manusia biasa tidak ada yang bisa mendengar suara Allah. Yakin Bang Arom? Yakin manusia biasa tak bisa mendengar suara Allah. Al-Qasas 30 bang, baca. Siapa yang dengar suara Allah dari sebatang kayu? Musa mendengar suara Allah dari sebatang kayu. Itu manusia enggak? Itu Musa. Tadi katanya enggak ada manusia yang bisa dengar suara Allah. Itu Musa. Gawat abang ini. Yesus utusan memang betul, tapi dalam keadaan sebagai ilahi. Maknanya apa? Bapa mengutus firman-Nya untuk inkarnasi. Ditegaskan dalam Yohanes 6 ayat 38. Ya, Yesus turun dari sorga. Itulah makna utusan. Itu loh.
senyum bang. Oh, senyum abang ini senyum agak bingung begitu. Abang itu lucu, bang. Abang itu kelihatan kali bohongnya, bang. Berdusta, bang, itu tentang firman Tuhan itu berdusta, bang. Mau sampai kapan abang terus gitu, bang? Mau kapan, bang? Abang bilang ada beberapa hukum di Taurat itu tradisi. Itu bohong, bang. Bohong. Abang tuh bohong. Ketika abang bilang begitu, abang mau membatalkan gitu. Sama kayak di Efesus 3 itu, sama di Galatia 3 itu, sama gitu. Mau ikut-ikutan membatalkan gitu. Udah aku bilang tadi sama abang ya. Abang itu nggak mau pakai data pengajaran Yesus, itu nggak mau. Maunya pakai punya Paulus. Lucu abang ini. Makanya aku tekankan, abang ini pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Lucu. Ketika abang bilang Taurat ada beberapa yang sudah tidak berlaku lagi, itu tradisi segala macam, kita mengikuti kasih segala macam, mengampuni. Mengampuni, ngapain ngampunin? Karena abang percaya doktrinnya bahwa semua umat Kristen sudah ditebus, pengampunan ada dalam nama Yesus Kristus. Sebenarnya kalau pola pikirnya begitu, bang, itu udah benar. Namanya berdosa itu minta pengampunan, bukan minta ditebus. Itu konsep hidup, itu udah benar sebenarnya. Pemikiran begitu masuk akal. Itu loh. Jadi gini ya, bang ya, ketika abang bilang, kan selalu saya tanya, ajaran Yesus yang mana yang abang ikuti? Abang bilang tradisi, konteksnya tradisi yang tidak bisa sekarang diikuti, segala macam. Taurat ada tradisi. Abang buka itu Lukas 16 ayat 17, abang buka itu Matius 5 ayat 19, jelas itu, bang. Siapa yang ngomong di situ? Yesus itu, bang, yang ngomong. Matius 5 ayat 19 itu jelas tuh. Buka ya datanya ya, sebentar. Ini mau dibantah lagi dengan surat Paulus, ya terserah abang lah. Kalau saya hanya ngasih tahu ajaran-ajaran Yesus saja, ajaran Paulus enggak saya ini. Nih, bukakan ya. Matius 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Paling rendah, bang, kecil ya, bang, yang paling kecil, bang, yang paling kecil. Nah sebaliknya, bang, siapa yang melakukan dan melakukan ya, bang, melakukan dan mengerjakan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Hukum yang kecil, paling kecil aja abang tolak, itu udah fatal, bang. Lukas 16 ayat 17 itu perkataan dia juga, mau abang bantah juga nggak apa-apa, bahwa sebelum langit dan bumi lenyap, satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan, bang. Tidak bisa dibatalkan ya, bang ya. Jadi nggak apa-apa kalau abang bantah, itu wajib bantah, bang. Sama kalau abang bilang Kristen mengikuti ajaran kasih dari Yesus, abang coba baca Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi, bang, saya itu sekarang sih lebih tertarik pembahasannya ketika data-data yang dikeluarkan itu pengajaran Yesus, karena kita pengikut Yesus, begitu, bang. Ketika udah Paulus, tapi ya sudah, nggak apa-apa, lanjutlah. Mau bantah silahkan, lanjut. Saya nggak ada pertanyaan lagi. Oke, Bang Aram, sebenarnya sudah mentok lah kalau kita bicaranya begini udah. Ya, abang bilang nggak mau pakai surat-surat Paulus, nggak peduli dengan Paulus dan lain sebagainya, susah lah.
kalau saya lakukan hal demikian juga ribet kan abang, gak usah pakai Quran lah. Jadi kalau anda ditanya jangan pakai Quran, ya jangan pakai Quran, saya tidak percaya Quran, bisa kan? Nah itu, oke, setiap pertanyaan saya jangan pakai Quran, mau nggak abang? Aku juga nggak percaya Quran. Abang tak percaya perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus. Itu nggak boleh, dalam ranah diskusi itu tidak boleh. Itu namanya intoleran, tidak menghargai kitab suci orang lain. Kalau abang tidak percaya Yesus yang ketemu dengan Saulus di perjalanan itu menuju Damsyik, ya itu lain cerita, tetapi jangan disampaikan seperti itu. Itu namanya mematahkan, ya mematahkan ya dialog kita untuk lebih lanjut. Mana boleh kayak gitu, abang batasi saya. Aku percaya kejadian sampai wahyu firman Allah 100% benar tanpa salah dalam konteks teks asli. Mana fair, nggak apple to apple, abang boleh pakai Quran bahkan hadis. Mana boleh gitu bang? Mana boleh gitu bang? Ajaran mana yang kamu ikuti dari ajaran Yesus? Sekarang gini aja deh, ajaran mana yang kami nggak ikuti dari Yesus sudah? Ayat yang abang kutip itu lain bang, maknanya itu terkait dengan Taurat, itu bicara tentang meniadakan, menghanguskan kitab suci.